publik figur ikut turun ke jalan memprotes putusan Badan Legislasi DPR soal revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi Undang-Undang Pilkada pun telah disahkan oleh DPR. Kita berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita harus lawan. Ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Mereka yang berorasi ini adalah sejumlah publik figur, baik aktor maupun komika, yang hari ini ikut menyuarakan keprihatinan atas rencana revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Salah satunya aktor Reza Rahardian yang ikut berunjuk rasa. Reza bahkan naik ke mobil komando dan menyampaikan orasi. Reza menyebut tak bisa tinggal diam melihat demokrasi dan konstitusi dipermainkan. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Dari atas mobil komando juga bergantian sejumlah komika menyuarakan keprihatinannya bersama kelompok massa buruh dan mahasiswa. Hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Ya, kita datang di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Kita tunjukkan bahwa rakyat masih ada, kita tidak tidur ya teman-teman, kita tidak tidur. Jadi kita akan kawal terus, kawal! Kita akan kawal! Kita berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita harus lawan. Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Kalangan yang selama ini berdiri di panggung-panggung hiburan sudah mulai ikut turun ke jalan. Mereka mengingatkan konstitusi bukan permainan, bukan bahan candaan. Bahkan ada kalimat yang selalu disuarakan saat unjuk rasa ini oleh para komika dan publik figur, yaitu ketika pejabat mulai melawak, saatnya komedian yang melawan. Tim Liputan Kompas TV. Tak hanya mahasiswa saudara, tapi juga ada golongan komika, aktor dan juga seniman yang hari ini ikut turun ke jalan. Mereka menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Sudah bergabung bersama kami Siki Fauzi yang merupakan salah satu seniman yang juga tadi ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasinya menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Kita sapa, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ciki. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Nah ini Mbak Ciki, ini happy karena akhirnya revisi undang-undang oleh Undang-Undang Pilkada ini dibatalkan oleh DPR. Iya, akhirnya ya dibatalkan. Tadi itu pas aku dengar, aku pikir ditunda. Karena kan kita sebagai rakyat suka rada ditipu ya Mas ya, punten. Ditunda, terus tiba-tiba malam-malam disahkan, tiba-tiba malam ada rapat dan lain sebagainya. Dan ternyata ya benar-benar dibatalkan ya, alhamdulillah sih jadinya bisa memberikan fairness dalam kompetisi pilkada ini. Tapi yakin ya, karena tadi saya juga sempat berbincang dengan pakar hukum tata negara yang bilang bahwa pembatalan ini ternyata ini masih secara lisan. Butuh ada sesuatu yang formil yang bisa melegalkan bahwa DPR memang tidak akan merevisi Undang-Undang Pilkada. Tanggapannya seperti apa? Tanggapannya semoga benar-benar dibatalkan. Ya segera keluar ya sesuatu yang formil itu sehingga rakyat tuh nggak ngerasa dibohongin lagi. Dan berikanlah kompetisi yang fair. Oke, berarti nanti Karena saya tuh
Iya Pak, iya Mas. Cici Punten. berarti ini masih akan terus mengawal ya, karena ini kan masih Iya. masih ada celah nih meskipun kecil begitu, tapi kemungkinan bisa saja terjadi ke depan apalagi di dunia politik. Iya, iya benar. Saya tuh ngerasa kenapa saya ikut turun ke jalan gitu ya. Aduh bener-bener mewakili suara rakyat yang resah gitu. Ini nih pemerintah punten pisan ya. Bapak Ibu yang katanya wakil rakyat itu menurut saya tuh mainnya tuh makin kotor terang-terangan dan kita tuh rakyatnya dianggap bego gitu Mas. Punten banget. Punten banget. Ibaratnya main game ini peraturannya yang mau diubah. Dan MK itu kan hal yang paling tinggi, ini kok bisa gitu ada sebuah usaha untuk menganulir putusan MK. Yang kemarin MK udah ada putusannya gini walaupun oke, ini putusannya yang kemarin itu juga sangat tidak sreg, tapi karena MK paling tinggi oke kita semua mematuhinya. Sekarang udah yang paling tinggi tapi berusaha dianulir sama DPR itu tuh rada tidak masuk ke otak saya yang seniman ini. Akhirnya sejumlah public figure, seniman, bahkan komika ini turun ke jalan nih. Ini menjadi suatu hal yang menarik begitu, bahkan jadi sorotan media karena selama ini public figure ini biasa hanya mengkritisi lewat media sosial begitu. Iya. Yang Cika alami ini akhirnya seperti apa hingga akhirnya ini mau turun ke jalan menyampaikan aspirasinya, ikut berunjuk rasa bersama dengan sejumlah ataupun ratusan mahasiswa yang hadir di jalanan. Oke, saya juga berisik lewat sosmed, tapi gongnya adalah ketika memang ada sebuah usaha untuk menganulir dan ada ajakan turun ke jalan. Jujur, saya juga cari tahu info-info ajakan turun ke jalan dan ya akhirnya saya ikut membersamai teman-teman yang turun ke jalan. Dan juga teman-teman mahasiswa lainnya. Karena saya ngerasa ya harus benar-benar kita sebagai rakyat itu ditunjukkan people power. Sehingga mereka tuh, para pejabat-pejabat itu ada pressure dan mikirin kita semua tuh rakyatnya punya kekuatan loh. Dan kita tuh nggak sebego itu bisa kalian terus bego-begoin. Dengan segala keputusan mementingkan kepentingan segelintir orang. Atau kepentingan segelintir atau satu keluarga. Oke. Enggak. Tapi Ini tidak negara, khawatir ya ini akan negara berdampak punya pada rakyat, bukan punya pekerjaan, karir, mengingat bekerja di bidang industri seni? Saya rasa ya, jujur kekhawatiran itu ada ya, apalagi dari orang tua saya. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau kita mau terus takut dengan rasa takut, kekhawatiran kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, job, dan sebenarnya rezeki juga itu Allah sudah atur. Sementara kalau kita ngelihat hal yang zalim tapi kita diem, itu menurut aku lebih nggak make sense sih Mas. Oke. Mohon maaf. Jadi kali ini aku memutuskan untuk ikut menyuarakan dan turun ke jalan dengan segala resikonya. Oke, terima Kalau nggak, kasih. kita Dan akan ini mungkin dianggap jadi bodoh salah terus. satu alasan juga ya dari para public figure yang lainnya akhirnya ingin turun ke jalan, menyuarakan aspirasinya dan sudah dapat hasilnya tadi ya DPR yang membatalkan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada ini. Terima kasih Ya. Ciki Fauzi telah berbagi pengalamannya terkait dengan unjuk rasa hari ini bersama Kompas Malam. Salam sehat. Iya. Dan saudara, usai jeda, Kompas Malam masih punya informasi lain terkait dengan penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana